selamat datang di podcast hari ini. Saya Feni Yesika Naibaho dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dan saya duduk di bangku semester 7 di kelas TAN 7A. Nah, topik kita podcast hari ini yaitu bagaimana program MBKM membantu petani di lapangan. Nah, di sini kita mempunyai atau dua narasumber kita dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dan ini dia. Halo. Halo. Oke. Jadi yang berdua ini teman-teman saya, guys. Jadi saya yang mewawancarai mereka bagaimana kegiatan mereka di MBKM dan penyuluhan apa saja yang mereka lakukan. Oke, diperkenalkan dulu namanya siapa? Kayak relax aja, biasa ya kita. Perkenalkan, nama saya Willy Lumban Batu, kelas TAN 7A dengan jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angelika Silalahi. Saya dari kelas TAN 7A. Gak apa-apa lu. 1 jam ini soalnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, aku mau nanya nih guys sama kalian, bisa nggak sih diceritakan gimana dulu pengalaman kalian di program MBKM? Kan kita udah 2 kali nih MBKM. Nah, apa aja yang menurut kalian yang paling menarik lah di program kalian itu, membantu petani di lokasi kalian? Ya, mulai dulu dari Willy. Aku kalau Relax aja. selama di MBKM itu Pak, Gak apa-apa. Gak apa. Coba lah 1 jam lama loh. Coba. kalau selama MBKM 1, MBKM 2 sama PKM 1, PKM 2, menurutku yang paling pengalaman yang paling aku dapat dari situ, yang pertama itu bisa berbaur sama petani sama penyuluh juga. Karena pun jurusan kita di sini penyuluhan pertanian berkelanjutan. Sedikit banyaknya kita harus bergaul sama petani, membantu petani, sama ikut kegiatan penyuluhan yang ada di desa tersebut sama tetangga. Kemudian untuk MBKM 1, kebetulan saya di BBIH Kuta Gadung. Kegiatan di sana terbilang padat tiap hari Senin sampai Jumat, dan ada juga apel pagi. Jadi memang di Polbangtan Medan juga sering apel pagi, tapi masa di MBKM juga apel pagi, terkejut juga sih Kak selama MBKM yang di sana di Kuta Gadung. Terus pun kegiatan yang di sana terbilang banyak juga, bantu-bantu BHL di sana, nanam kentang, wortel, sama panen-panen jagung. Gitu lah. Oke. Selanjutnya Maria nih, gimana pengalaman menarik lah gitu setelah terjun ke lapangan? Baik, di sini kita sudah pernah beberapa kali melakukan kegiatan di lapangan lah ya, PKL 1, PKL 2, MBKM 1 dan MBKM 2. Nah, untuk di PKL 1 itu saya di situ lebih dekat dengan petaninya. Namun masih dalam skala kecil dan waktunya juga memang kan karena 1 bulan, jadi cuma sebentar. Dan saya juga banyak dapat ilmu lah, terkhusus tentang kentang, karena di sana itu kemarin kami petaninya itu penangkar benih kentang. Jadi dia itu memproduksi kentang, benih kentang G0 sama G2-nya. Jadi saya banyak udah sedikit banyaknya udah paham lah mengenai kentang gitu. Terus yang selanjutnya itu kita pernah melaksanakan MBKM 1. Nah, di MBKM 1 ini menurut saya adalah hal yang menarik ya, karena di MBKM 1 saya ini saya ditempatkan, menurut saya di tempat yang luar biasa lah, yang bagus gitu. Di sana itu semuanya di sana itu, di lokasi MBKM 1 saya itu dia kayak agrowisata. Jadi dia di sana itu ada pertaniannya, ada tanaman kebunnya juga, namun dalam budidayanya ini budidaya organik semuanya. Mereka memproduksi sendiri bahan-bahan organik yang mereka buat, yang mau diterapkan ke pertanian itu. Di sana itu
bagus sih, mulai dari pembibitannya, produksi pestisida maupun pupuk-pupuknya itu bagus. Bahkan mereka juga sudah mengeluarkan produk-produk kayak minuman, makanan yang dihasilkan dari budidaya pertanian organik mereka. Jadi kalau di MBKM pertama ini memang nggak terlalu dekat dengan petani karena kami itu memang seperti di industri. Nah, kalau untuk PKL 2 dan MBKM 2 yang kita laksanakan secara bersamaan ini menurut saya juga menarik. Terlebih lagi di lokasi saya kemarin itu ada kegiatan yang namanya PAT, perluasan areal tanam. Nah, perluasan areal tanam inilah yang menurut saya yang lebih mendekatkan saya kepada petani-petani di sana. Nah, di sana itu kami sering bawa-bawa pompa, identifikasi lahan, CTCL, pokoknya menarik lah. Jadi di sana juga kan kami berbaur dengan petani, penyuluh, sama-sama ke lapangan, lebih tahu keadaan lapangan itu seperti apa. Dan ternyata sedikit banyaknya juga ada kayak sesuatu yang di lapangan itu sebenarnya tidak sama sesuai dengan yang diteorikan. Nah, kita juga bisa beradaptasi dengan petaninya, bagaimana mereka berbudidaya, kita juga bisa banyak lebih belajar. Kalau di sana memang luar biasa sih, banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan. Menarik ya cerita mereka. Jadi gimana sih tanggapan petani terhadap kalian yang terjun ke lapangan ini? Kalau boleh tahu gimana sih menurutmu, Willy? Kalau selama yang dialami ya kan, selama MBKM ini, tanggapan petani yang ada di kalau di Prestagi lah dibilang Prestagi sana kan sudah terbilang maju petani ya. Dan petani di sana pun sudah dibilang lebih pintar dari kita lah. Kalau semisal kita ngasih tahu pupuk dari POC lah, POC Bonggol Pisang, atau dari pupuk kandang kita bilang sama orang itu. Jadi orang itu pun masih belum mau menerima kak. Karena apa? Orang itu udah kebanyakan pakai bahan kimia, petani-petani di sana. Jadi kita kalau misalnya kita ngasih tahu perlahan-lahan pun orang itu masih belum mau nerima lah dibilang, karena ilmu kita pun masih belum setara sama orang itu. Tanggapan orang itu, aku udah pengalaman, aku udah lebih tahu di pertanyaan ini, kalian belum ada apa-apanya. Tapi kak, karena kan kemarin magang juga ikut di apalah dibilang di Jawa, tuh ikut program petrokimia Gresik. Kalau di daerah Jawa sana berbanding terbalik sama yang kita Sumatera ini. Gimana tuh? Ya kalau di daerah sana Jawa sana kak, petaninya welcome sama kita, menerima kita gitu loh kak. Kalau misalnya kita terapkan ini pak perbandingannya sama menggunakan kimia sama organik ini pak, orang itu mau loh kak menerima, kayak ya udah ya mas kita buat gitu. Oh, berarti open minded lah, Ya, kayak open terbuka minded, gitu ya. pikirannya. Oke, kalau Maria gimana tanggapan petani? Kalau kami selama di sana ini saya ambil dari MBKM yang kedua saya ya, karena kena ke petaninya memang waktu saya di MBKM 2. Nah, kalau di lokasi saya itu memang sama. Mungkin ya di daerah Sumatera ini memang masih tergolong petani-petani yang masih sering menggunakan bahan-bahan kimia. Saya juga kemarin di Karo, yang memang kita ketahui bahwa Karo itu udah bagus lah pertaniannya, bisa kita bilang tingkat. Selain itu tanahnya juga subur. Nah, kalau di tempat kami itu memang petani-petani di sana itu masih top semuanya pakai kimia, tidak ada dibarengi dengan organik, itu sama sekali nggak ada. Dan makanya itu kemarin pas pas waktu kita diantar ke lapangan, di sana itu posisinya sedang kemarau, jadi itu tanahnya betul-betul kering dan keras, sampai orang yang di sana itu bilang kayaknya ini udah bisa nih jadi ganjalannya traktor katanya gitu. Itu mengibaratkan saking kerasnya tanah itu, betul-betul kayak batu. Kemarin aja kami mau ngecek pH tanah aja itu susah, itu kan harus diambil kedalaman 20 cm. Itu susah banget itu diambil tanah yang di dalam itu. Nah, kemarin kami juga udah pernah melakukan kegiatan penyuluhan itu memang petaninya lumayan susah lah untuk dikumpulkan. Cuman kalau mereka kayak saya kemarin pernah melakukan kegiatan penyuluhan mengenai eco engine. Jadi di sana itu kan banyak sebenarnya limbah-limbah
yang tidak dimanfaatkan. Seharusnya itu kan bisa diolah jadi kayak pertanian bahan organik gitu kan. Kayak misalnya di sana itu lebih unggul ke padi dan jagung. Dan bonggol jagung ini bisa kita ketahui ini bisa dibuat diolah jadi briket, pengganti bisa briket ya yang dibakar itu ya. ya. Oh. Baru bisa diolah menjadi biokar yang seperti yang sudah pernah kita buat di sini. Nah, namun di sana itu bahkan berpuluhan beratus-ratus karung itu cuman dibakar gitu aja, bonggol jagungnya itu tidak dimanfaatkan. Jadi mereka itu pengolahannya nggak ada, kayak memanfaatkan bonggol jagung itu nggak ada. Jadi ya di sana itu memang khusus untuk kimia sepertinya gitu. Dan waktu saya melakukan kegiatan penyuluhan ekoenzim memang petaninya mau datang di sana. Cuman kalau untuk menerapkannya mungkin susah. Dan karena mereka itu beranggapan contohnya kayak kalau ekoenzim ini harus ditunggu selama 3 bulan dan masih ada kayak pasti peluang untuk gagalnya, walaupun kecil kan pasti ada peluang untuk gagalnya. Nah mereka itu mungkin lebih baik beli sesuatu yang instan gitu daripada membuat ekoenzim ini gitu. Kemarin mereka memang menerima penyuluhan saya itu dengan baik, cuman untuk penerapannya mungkin masih kurang gitu kan. Dan kalau untuk peran penyuluhnya di sana, menurut saya penyuluhnya ini udah dekat sama masyarakat, tapi kan kembali lagi ke petaninya gimana. Sama seperti Willy tadi, karena mereka itu udah dari, bahkan kalau orang-orang zaman dulu ya pasti pulang sekolah ke ladang gitu kan, pulang sekolah ke ladang, Membantu orang tua gitu lah. makan pun di ladang gitu kan. Nah sehingga itulah yang buat pengalaman mereka itu lebih banyak dari kita, dan pengetahuan mereka itu pasti tingkatnya lebih tinggi di atas kita, walaupun kita sekolah di sini gitu kan. Cuman ya kadang petani ini hal yang dilakukan mereka ini kan kurang baik buat lingkungan, tapi mereka itu mungkin belum tahu apa dampaknya bagi lingkungan jika menggunakan kimia ini secara terus-menerus. Gitu. Jadi di sana itu masih susah lah untuk memberikan inovasi yang baru buat petaninya. Masih menganggap bahwa mereka itu yang lebih paling pintar, ya lebih jago gitu kalau lah. untuk mengadopsi. Punya pengalaman lah. Mungkin itulah bedanya dari di Sumatera dengan petani-petani yang ada di Jawa. Kalau petani yang dari Jawa kan atau ini bisa mau welcome gitu kan. Kalau di sini masih susah sih. Oke. Oh ya, tadi Maria ada menyebutkan tentang penyuluhan. Aku baru teringat, kemarin kan tugas kita juga ada tentang penyuluhan. Jadi tadi udah Maria menyenggol tentang penyuluhan. Aku mau nanya Willy nih, Wih, siap. apa sih penyuluhan yang kau lakukan di MBKM kau untuk tugas mata kuliah kita? Boleh diceritakan? Penyuluhan yang mana nih Kak? Ya untuk MBKM Mata kita. kuliah gitu ya? Benar. PKL 2 yang Selama kemarin. MBKM kemarin penyuluhan ada beberapa sih, tapi yang disebutkan satu aja lah ya. Boleh. Kebanyakan nanti nih. Boleh cerita aja lah, cerita gimana. Kalau kemarin pembuatan pupuk organik cair dari bonggol pisang. Itu posisinya di Serdang Bedage Kak. Sama kemarin MBKM di situ diskusi sama bapak penyuluh. Singkat saja aku namanya Kak, Bapak Rudi. Jadi Pak Rudi ini ngarahkan kami ke desa makmur kemarin dengan petani, karena kami dapat informasi dari bapak itu pun petani-petani yang ada di desa ini lebih welcome, lebih menerima mahasiswa yang mau lakukan penyuluhan gitu, yang mau belajar gitulah, diterima di sana. Jadi nanya bapak itu permasalahan yang ada di sana, kurangnya penggunaan pupuk organik cair, karena masih banyak menggunakan bahan kimia tadi Kak. Karena pun di Sumatera kita ini pun, bahkan di Indonesia mayoritas menggunakan bahan kimia, masih jarang menggunakan. Jadi inilah tugas kita, bilangkan sama petani, mengajak petani biar bisa beralih ke organik. Ya, jangan lupa kita kan penyuluh Ya, pertanian guys. berkelanjutan. Siap. Petani milenial. Hidup petani. Ayo lanjut. Apa nih? Sampai mana tadi Kak? Penyuluhan yang tadi Pak Rudi kalian berdiskusi betul. gimana? Iya, berdiskusi, kumpulkan petani di situ yang pembuatan pupuk organik cair tadi ya Kak ya. Jadi selama di situ kemarin saya lakukan penyuluhan, berbagi informasi lah, sisi jawab sama bapak di situ, sama
cara pembuatan pupuk organik cair ini kak. Langsung buat gimana dari alat dan bahannya, cara pembuatannya dan cara pengaplikasiannya juga. Jadi nggak cuma melakukan penyuluhan, kami juga langsung menerapkan gimana itu pupuk organik cair itu. Ada nggak dampaknya sama tanaman itu? Kemarin itu tanamannya kami ambil tanaman jagung kak. Jadi perbandingannya dari yang kemarin sebelum dilakukan pembuatan pupuk organik cair ini sama yang sudah dilakukan itu adalah perbandingannya kak. Memang lebih bagus kita menggunakan yang organik ini, lebih ramah lingkungan, lebih sehat juga bagi kesehatan kita. Jadi kalian mengukur parameter tinggi Betul, ya. jagung gitulah. Tinggi sama daun. jumlah daunnya, sama diameternya juga kami hitung. Berarti Maria tadi udah ceritakan tentang penyuluhannya. Apa sih tantangan yang kau alami ketika kau penyuluhan itu gimana? Coba diceritakan. Kalau tantangan di sana itu udah ke petaninya sih. Nah, petani di sana itu lebih ke susah buat dikumpulin sebenarnya. Cuman untungnya saya dapat lokasi yang kayak penyuluhnya juga baik-baik, welcome sama saya, welcome lah sama kami yang ada di lokasi itu. Jadi mereka itu kayak selalu mengarahkan kami, oh di daerah ini petaninya itu lebih aktif, petaninya ini lebih mau untuk diajak kerjasama gitu. Jadi kami juga di sana bisa mengikuti saran-saran dari penyuluhnya, dan ya walaupun penyuluhnya bilang kayak gitu, tapi ada memang beberapa yang kurang sesuai lah sama yang di lapangan. Contohnya penyuluhnya bilang kayak gini kemarin, kalau di desa yang di sana itu petaninya masih mau itu diajak kerjasama gini katanya kayak gitu kan. Udah saya ke sana terus memang mau cuman ya begitulah, mungkin petani mereka punya kesibukan juga kan, nggak mungkin kayak dipaksakan pak harus jam segini ya, harus cepat, harus gini nggak boleh kan gitu. Jadi ya tantangan yang paling berat itu adalah menunggu waktu. Jadi kalau sesuai perjanjian jam 8 nanti itu bisa ngaret ke tengah 10, jam 10 gitu ya. Kalau untuk petaninya sih pada saat penyampaian penyuluhan mereka aktif lah, kayak untuk bertanya, penasaran mengenai eco engine yang saya suluhkan itu. Oke lah. Berarti sulit juga ya jadi penyuluh. Tapi ada enaknya juga ya kan. Ada enak, ada sulitnya juga. Semua pekerjaan ada enak sama enggaknya. Itu tergantung gitu kita dia. semua Ya. melakukan pekerjaan tersebut. Iya, betul dia. Jadi masih lama, ini masih 20 menit dong. Oke. Jadi menurut kalian nih, berhasil nggak sih kalian melakukan penyuluhan itu? Terus apakah petani mau menerapkannya atau tidak? Jadi bisa diceritakan dulu dari Willy. Aku aja. Nggak apa-apa dong, kita cerita. Oke lah, boleh lah diganti. Kalau di rumah Nah, jadi kan selama kami di sana itu kami nggak cuma buat penyuluhan satu ya, banyak itu kami bikin penyuluhan ya. Ada eco engine, ada mengenai AWD, pengairan basah kering, kemudian ada PSB, banyak lah. Jadi memang nggak semuanya bisa diterima oleh petani-petani itu tentang apa yang kita suluhkan. Pasti mereka juga melihat dengan kondisi mereka, apakah mereka mampu untuk menerapkan atau enggak gitu kan. Nah, kalau di sana kemarin itu yang pas aku buat eco engine itu kan banyak petaninya yang datang, dan dulu ya. Nah, itu kan banyak petaninya yang di sana. Nah, nggak semuanya memang yang mau menerima buat menerapkan eco engine ini, karena kayak kebetulan di sana juga rata-rata itu petaninya petani jagung sama petani pepaya. Nah, kalau di jagung daerah kan mana itu kak? Karo Ya. Karo Laubalo. Baru juga ya. Ya, Hidup Karo. ya itu sana bagus pertaniannya. Terus kebetulan di desa saya itu kan produk komoditi unggulannya itu adalah jagung. Jadi kayak jagung, baru ada pepaya, ada buah naga tuh. Nah, kalau untuk pembuatan eco engine ini kan dia dari buah-buahan, kulit-kulit buah gitu kan.
dan di sana, sedangkan di sana itu ada jagung. Jadi mereka itu palingan beberapa petani saja yang mau menerapkan tentang eco engine ini. Mungkin karena mereka tahu kalau apalagi di sana itu pepayanya itu pepaya California itu memang bagus-bagus. Jadi itu kan pepaya juga salah satu bahan yang bisa digunakan untuk membuat eco engine, walaupun dalam pembuatan eco engine ini harus menggunakan beberapa bahan, nggak boleh cuma satu gitu. Tapi lebih petani-petani yang mau menerima tentang penyuluhan ini lebih ke petani-petani memang yang belum tua umurnya, yang masih kayak umuran 40-an tahun. Karena di sana itu kemarin pas saya melakukan penyuluhan ada di situ umurnya 60-an, bahkan 72 tahun ada. Luar biasa memang petani-petani di sana. Kemudian kalau untuk AWD, kemarin saya pernah melakukan penyuluhan juga tentang AWD, sistem pengairan basah kering. Itu tidak bisa diterapkan di desa tersebut karena kan sawah ini, kalau sawah di sana itu memang udah dibilang sawah irigasi. Cuman kalau irigasinya itu bukan kayak irigasi yang punya saluran tertentu dia bangunannya. Jadi di sana itu masih kayak petani yang di bawah ini, misalkan ini lahan awal kita, lahan pertama kali. Nah, ini untuk lahan-lahan yang di bawah ini sumber airnya ini dari yang di atas. Jadi sedangkan kalau mereka menerapkan AWD, misalnya petani yang di awal ini menerapkan AWD, otomatis air untuk petani yang di bawah kan bakalan terstop, dia nggak mengalir lagi. Jadi mereka nggak bisa menerapkan itu di desa tertentu ya, nggak semuanya di kecamatan itu nggak bisa menerapkan gitu. Dan pas pula lokasi Iya, area pas juga seperti itu. pas juga saya membuat penyuluhan itu di lokasi yang seperti itu, karena kemarin itu saya melakukan penyuluhan itu juga atas dasar keinginan kepala desanya lagi. Kepala desanya kayak ngajak saya buat ayo buat penyuluhan ini penting loh buat diketahui petani, biar petani itu paham bahwa tanaman padi itu bukan tanaman air tapi tanaman yang membutuhkan air gitu. Bahkan di situ kemarin itu udah jadwal kita mau pulang ke kampus, tapi bapak itu tetap kayak kamu harus buat penyuluhan ini di sini gitu, supaya ada pertinggalnya kalian di sini di lapangan, ada yang diingat petani gitu. Dan memang itu kenapa saya tahu ini tidak bisa diterapkan di desa itu memang dari petaninya langsung yang bilang kalau ini nggak bisa diterapkan di sini katanya. Cuman mereka, saya rasa respon mereka di situ ya bagus, luar biasa sih menurut saya, karena mereka bilang kayak gini, mereka berterima kasih sama saya, terus mereka bilang memang dulu itu kami nggak tahu padi itu adalah tanaman yang membutuhkan air. Kami kira itu dulu tanaman padi itu adalah tanaman air, jadi kami selalu menggenangi tanaman padi itu sama air. Bahkan sampai udah mau ketutup semuanya daun itu, kami tutupi sama air. Intinya setiap ada air kami masukkan. Kami itu nggak tahu bahwa tanaman padi itu ternyata nggak terlalu membutuhkan air sama mereka. Tapi sekarang ini kami sudah lebih tahulah tentang tanaman padi ini. Ternyata tanaman padi ini hanya membutuhkan air gitu. Jadi mereka sudah, walaupun nggak menerapkan AWD ini, tapi mereka udah kayak nggak terlalu tinggi lagi menggunakan airnya. Tapi ngeri juga ya, sampai Iya, itu bapak itu langsung yang bilang waktu saya melakukan penyuluhan di kantor desa. Terus kalau Willy gimana? Kenapa tuh? Lupa tadi pertanyaannya apa tuh tadi? Bagaimana tanggapan Apakah tentang petani? apakah penyuluhan itu berhasil? Apakah mereka mau menerapkannya? Gitu. Kita lihat tingkat keberhasilan itu dari penerapan petani. Jadi selama kami lakukan penyuluhan, kalau bisa dibilang petani di sana mau menerapkan nggak, masih ikut langsung mau gimana lakukan. Misalnya kemarin kami ada buat sistem jajar legowo, karena di daerah Serdang Bedagai di sana kebanyakan petaninya masih tanam padi kak. Kalau tanaman hortikultura sama tanaman pangan gitu masih dibilang 20% lah, tapi mayoritas di sana masih kebanyakan menggunakan padi, tanaman padi. Jadi kami lakukan penyuluhan jajar legowo. Petani-petani di sana
sana pun masih kebanyakan menggunakan sistem tegalan kak, masih jarang yang melakukan tanaman jati dan lombok. Jadi kami melakukan penyuluhan kemarin di situ, kami ada 4 orang itu sama bapak Putih juga. Kami kasih tahu perbedaannya, mana bedanya kalau kita sistem tanaman jarwo sama tegalan. Pengendalian hamanya pun kita lebih gampang lakukan dengan pengendalian kalau misalnya kita tanaman jarwo ya Kak. Ya, jarwo. Untuk tidak hama Terus pun, kalau pupuk juga. pupuk pun lebih gampang kita nggak kena semua bulut-bulut padinya ya kan Kak. Jadi petani sana pun kayak karena kan orang itu lama lakukan tanaman sistem tanamnya tanaman tegalan ya kan Kak. Jadi orang itu langsung ya udah kita lakukan ini dulu, kita lakukan gimana perbedaannya, kita terapkan ini dulu. Masih jarang orang itu Kak nanam jarwo kemarin, jadi orang itu mau menerapkan yang jarwo. Terus pun satu lagi kami lakukan kemarin robuha. Kakak tahu robuha? Apa itu? Kami kemarin juga ada di Karo, rumah burung hantu. Jadi Oh. ya salah satu rumah pengendalian burung hama. hantu kemarin untuk pengendalian hama tikus Ya, betul. kan. Jadi kan kita nggak mungkin masukkan tahu ular atau apa untuk nangkap tikus ya kan Kak. Mm-mm. Kalau kita masukkan ular ya otomatis petani di sana pun takut masuk gitu kan. Ya. Jadi ada kami lakukan penyuluhan kemarin, mana lakukannya robuha kami bikin. Jadi kita buat kayak rumah burung hantu gitu Kak. Jadi kita buat burung hantu di atas sebagai penjaga lah dibilang untuk Iya, hama tikus pengendalian tadi hama lah. tikus Iya. tadi, biar tikus nggak sembarangan masuk gitu loh Kak. Jadi satpam lah burung hantu ini kita buat. Mungkin itulah kalau petani di sana menerapkan bisa dibilang berhasil lah penyuluhan kami kemarin. Bagus sih. Betul. Tapi kan jarang juga sih petani mau kayak jarwo, kan itu ribet itu cara nanamnya. Enggak. Harus ngukur gimana. Enggak juga ya. Oke lah. Betul. Jadi apa lagi? Tak dulu kita. Ini dibuka kayak dia nanti ngomong. Dibuka kayak gitu. Enggak tahu aku lah. Udah berapa Enggak menit? tahu aku kayaknya dua apa. Santai dulu guys. Kawin. Aku nggak tahu itu jadi terikat atau enggak. Coba tengok. Oh iya weh. Banyak cakap kita. Makanya aku bilang tadi. Baru berapa? 20 det 27. Masih 20, Cok. Anjing, Makanya setengah kayak jam mana lah lah itu. Udah lah biarlah dulu. Tenanglah dulu kita. Diam-diam aja dulu, diam-diam baik. Baru nanti Kan masih 20 dong. Apa lagi? Ya, mau bisa dibilang? materi bu. Siwa aja. Ah, belum. Sama ya sebenarnya materinya Gitu aja, tadi. Cok. Terus nanti terakhir kayak harapan kalian gitu. Cocok nggak gitu apa segala macam. Apalah coba mau dibilang lagi coba. Apalah. Santai aja lah dulu. Karena kalian terlalu cepet kali ngomong sumpah. Itu nanti lambatkan aja. Iya, Cok. Aku disengaja loh panjang-panjangkan Udah lah, sumpah. Belum buka. Semua aja. Tapi diperiksa enggak itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Masa ada lah itu. masa ada 1 jam mau nonton. Gue di Ya iyalah dipotong yang kita ngomong-ngomong ini. Apa lagi coba? Gak bisa motong. Itu aja terapkan. Itu jam udah lah itu Itulah sama dulu aja. Ya. Jangan disebut nama. Tapi kalau edit ya. Iya. Jangan enggak boleh. Terus apa lagi ya mau ditanya? Apa lagi we? Tanya-tanya sedikit. Masih 20 lu we. Apa lagi? 40 lagi. Itu 1 jam. Kenapa nggak kau hubungkan sama apa? Yang peran penyuluh. Kau apa ngambil apa peran penyuluh? Tentang itu tadi penyuluh. Kan Penyuluhan lu ke singgung, kau yang kehutanan. menyinggung duluan. Kurang tadi masih ada pertanyaan. kehutanan pertanian kehutanan perikanan itu enggak beda. Ini tentang selain pertanian apa aja di daerah kalian mata pencahariannya gitu. Petani semua. Kan ada peternak juga sih. Kan Gak nyambung karena tadi udah kayak penyuluhan. Penyuluh pertanian. Terus ya ada peran penyuluhan. Nah, oke. ternyata seperti itu ya Enggak. pertanian di sana Iya, gitu. baru tanya gimana peran penyuluh itu, kerjaan penyuluh Terus gimana. penyuluh kalian kayak mana di sana gitu. Kita lanjut ya. Kau pun cerita lah kau pengalaman Iya, enggak. BKM. Enggak loh kalau aku kan. Enggak lah. Kalau aku pun kemarin pernah lo aku. Jadi biar Iya, panjang gitu. Iya, biar panjang. Masa kami aja kau tanya, kamu pun kau kasih tahu lah. Ya, kan? Sampai aku. Iya, nomor baik. Oke. Iya. Oke. Terlagi. Oke. lanjut. As juga bah. Oh ya, harus Iya dapat kan? tes lah ini. Terus penyuluhan. Nah,
Di undang-undang kan ada pengertian penyuluhan, terus peran, fungsi. Nah, jadi gimana sih peran penyuluhan sesungguhnya yang kalian lihat di lokasi MBKM kalian? Menurut Maria lah dulu. Apa sih? Gimana sih peran sesungguhnya penyuluh itu gimana? Apa segala macam, Bapak penyuluh kalian melakukan apa gitu? Boleh dijelaskan lah gimana? Kalau di lokasi kami Gak apa-apa guys, batuk dulu guys. nah untuk di lokasi kami itu kemarin di tempat ya itu ada 3 penyuluhnya dan 1 koordinator. Penyuluhnya ini cewek-cewek semuanya, cewek-cewek tangguh. Terus 1 koordinatornya itu apa, cowok. Cowok tangguh Cowok. juga. Kalau untuk dari segi kegiatan kami sehari-hari, orang bapak itu sama ibu itu baik-baik sih. Mereka selalu mendampingi kami, bahkan kayak punya tugas siapa yang akan kerja di lapangan. Mereka itu kayak selalu jangan sampai lupa tugasnya buat diselesaikan ya, jangan Bikin gara-gara laporan gitu lah. ditambah lagi kan kami di sana itu PAT, memang luar biasa sih sibuknya. Jadi Kompanisasi. Memang lah. jadi ditambah dengan itu, jangan nanti gara-gara ini tugas-tugas kalian ada yang terkendala ya. Kalau ada yang kurang, kabari bapak ibunya. Kalau mau kemana-mana kabari gitu. Begitulah orang bapak ibu baik sih. Kalau dari kehidupan kami sehari-hari di sana ya, dari pendampingan orang bapak ibu. Kalau untuk peran penyuluh, kita ketahui bahwa peran penyuluh itu memberikan ilmu lah istilahnya kan. Penyuluh itu menjadi penerang buat petani-petani di sana. Kalau di sana itu, kalau untuk kegiatan penyuluhannya itu memang masih kurang dilakukan, masih jarang mereka melakukan kegiatan penyuluhan. Namun kalau penyuluhnya langsung kayak bertanya ke bapak-bapak penyuluh itu mereka langsung informasi gimana ya? Mereka itu penyuluh-penyuluh ini langsung kayak menanggapi petani-petani ini. Jadi mereka itu memberikan kayak ya semacam solusi buat petani itu. Jadi mereka juga kayak kemarin kayak ada di sana kayak penyusunan RDKK. Ya. Nah, kelengkapan data-data petani. Di sulutan gitulah. Mereka itu lebih kayak aktif lah buat kayak ini supaya petani-petaninya ini masuk semuanya terdaftar di kelompok tani. Karena kan peran kalau petani itu masuk ke kelompok tani itu memudahkan untuk mendapatkan pupuk ya kan? Jadi Pembantuan subsidi subsidi. Jadi itu kemarin kami juga ikut serta membantu dalam kegiatan itu, dan dari situ saya melihat memang kalau dari penyuluhannya masih kurang ya, karena petaninya mungkin terkendala di petaninya juga, petaninya mungkin punya kesibukan masing-masing, susah untuk diajak komunikasi. Namun ya sebenarnya itu tidak menjadi penghalang untuk membuat kegiatan penyuluhan, karena sebagai seorang penyuluh kita harus mampu membangun komunikasi dan kepercayaan sama petani itu kan. Terus kalau untuk fungsinya menurut saya udah dapat, karena itu kemarin kami juga pernah di lapangan itu memang lagi besar-besarnya masalah hama tikus. Itulah kemarin kami juga pernah membuat rubuha, kami juga melakukan gerakan massal. Semua itu memang penyuluhnya itu semuanya ikut turun. Jadi mereka kalau ada kegiatan yang mau dilaksanakan, mereka itu kayak nggak ada ini daerah WKPP-nya si ini gitu, enggak. Jadi mereka itu ikut semuanya. Jadi itulah dari kebersamaan mereka juga bagus. Padahal udah dipilih kan tempat ini untuk bapak ini betul. penyuluh ini, tapi tetap bersama-sama Iya, lah bekerja sama. mengerjakannya. Iya. Karena kan setiap lokasi itu kan punya penanggung jawab tersendiri gitu. Tapi mereka sama-sama ngerjainnya, dan kami juga sama-sama turun ke lapangan. Jadi itu menurut saya sesuatu yang bisa diapresiasi sih, karena penyuluhnya itu semuanya mau ikut serta untuk kerjasama. Jadi pilihlah coba gimana peran penyuluh sesungguhnya yang kau lihat lah di lapangan setelah melakukan MBKM. oke, itu aja. Iya, boleh dijelaskan gimana? Kalau peran penyuluh selama bukan MBKM ya kemarin ya, penyuluh
di daerah kami kemarin di Sedang Bedagi lah ya kak, karena pun kemarin MBKM 2 dapat di daerah Sedang Bedagi. Kebetulan penyuluh di sana terbilang banyak lah kak, ada 20 orang lah, 20 orang, karena pun dinas kantor penyuluh itu dekat juga sama kantor dinas pertanian, jadi penyuluh di situ terbilang aktif lah, sering datang ke kantor, sering juga lakukan penyuluhan sama petani. Orang itu pun takut sama kepala dinas sama KJM yang ada di sana kalau semisal orang itu jarang masuk gitu loh. Jadi peran penyuluh di sana selama yang kan ikut lakukan kemarin itu, penyuluh sana berbaur lah sama petani-petani, Ya. mengajak petani gimana lakukan pengendalian kayak ini, misalnya tanam padi bulan kan indeks pertanaman di daerah Sergi kan cuma 1 kali kan. Jadi di situ dikasih tahu sama bapak-bapak penyuluh di sana gimana bagusnya pupuknya, dosisnya segini, lakukan pemupukan kedua di bulan ini, pasca panennya kayak gini nanti dilakukan. Terus pun nggak cuma itu kak, kalau seperti yang tadi Maria bilang, kalau misalnya petani ada yang mengeluh sama penyuluh, Ya banyak, pasti banyak banyak. keluhan ya yang nggak kita yang nggak dapat diselesaikan oleh petani gitu loh kak. Kan ada juga yang nggak dapat. Kemarin yang kami permasalahan yang paling sering kami jumpai di sana masalah pupuk. Ya, Pasti kebetulan terlalu sering itu. orang-orang Batak di sana semua kak, orang-orang Batak lah yang paling sering komplain sama penyuluh. Adong do pupuk katanya. Pak, Slogannya. adong do pupuk katanya. Mak, kalau udah kayak gitu, penyuluh-penyuluh itu cuman menenangkan aja. Bisa dibilang cuman menjanjikan karena pun kemarin dari kata Pak Jokowi ya, Ya. ada tambahan pupuk subsidi, tapi sampai sekarang di lapangan terbilang nol sama sekali, Nggak belum ada. cair, belum turun. Betul. Makanya petani-petani yang ada di sana pun menunggu terus loh kak, menunggu janji kapan lah keluar pupuk-pupuk ini, karena orang itu udah memperluas area tanam orang itu, tapi pupuknya nggak nambah juga gitu loh kak. Mahal pupuk Iya kan. pupuknya, tapi itu nggak bisa kita salahkan penyuluh, karena yang menjanjikan itu kemarin dari pusat gitu loh kak. Jadi Pemerintah. ya penyuluh cuman menenangkan orang itu, menjanjikan janji palsu juga, kapan datangnya, kapan nambahnya pupuk itu gitu loh kak. Itulah petani Iya, kan betul. menyalahkan, padahal Nah. penyuluh hanya mendonorkan Iya, aja, menyalurkan aja menyampaikan bantuan. informasi aja Iya, dari benar. pusat gitu. Iya. Aku juga di Nias kayak gitu loh weh. Oh kakak Kayak- di Nias? Iya, MBKM di Nias Nias ya? Selatan. Enak kali. Tempat Gimana baru. kak? Iya. Jadi terbengkalai lah kak ya, masalah bahasa gitu ya. Enggak Iya. bisa. Kayak aku kan di Karo, Iya, aku udah bisa bahasa iya, Karo. benar. Jadi kakak udah bisa bahasa Nias belum? Ya hubu, cuma Ya, ya hubu doang. oh. Gimana lah ya? Di sana orang-orang selalu menggunakan bahasa Nias mereka. Dan misalnya daerah ini, Nias Selatan, Nias Utara, itu berbeda-beda loh bahasanya. Oh iya? Nggak bisa kita bilang ini bahasa ini berbeda lagi di tempat yang lain kayak gitu. Nah, di sana peran penyuluhnya itu, tahu kalian, cuma satu untuk satu kabupaten. Kabupaten atau kecamatan? Tahu kecamatan, salah ngomong. Satu orang satu kecamatan gitu. Iya. Wah. Jadi ada 15 desa gitu. Satu penyuluh doang. Jadi penyuluh ini bagi waktunya gimana? Nah, Kak? itulah kan. Jadi kami lihat lah kan setiap hari Bapak itu ke petani-petani melakukan penyuluhan. Jadi kayak selalu petani itu pupuk kayak bahasa Nias gitu kan. Kami yang Apa bahasa Niasnya pupuk? nggak tahu aku. Gue baci pupuk dah. Itu Iya, Karo. Jadi kan selalu disalah-salahkan penyuluhnya. Kenapa ini nggak ada bantuan pupuk apa segala macam? Kenapa nggak diturunkan? Kami udah ke kios, kami udah ke tempat penyaluran pupuk. Dibilang kami nggak ada lah nama kami apa segala macam. Dibilang kayak gitu. Padahal kami udah mengumpulkan KTP apa segala macam. Dan penyuluh kami bilang apa? Sabar. Dan ternyata di sana mereka pakai KK dan KTP-nya itu masih belum diupdate, belum ada yang bentukan scanan gitu. Jadi kalau diupdate ke SIM Lutan pun nggak tertera namanya gitu loh, masih pakai KTP dan KK yang lama, belum diperbarui dengan versi yang terbaru gitu. Jadi kayak mana ya aku bilang, menyalahkan
penyuluh pun kita nggak bisa kan. Petani ini mengharapkan selalu pupuk apa segala bantuan agar ya lahan mereka bisa apa namanya, kayak tanaman-tanaman mereka lebih baik lagi, panen hasil melimpah gitulah, meningkatkan hasil produksi. Jadi aku melihat mereka di sana cuma satu penyuluh kayak ya ampun 15 desa semua loh itu didatangi bapak itu gitu loh. Kayak aku berpikir ya ampun ini desa terpencil kayak gitulah, tapi nggak terpencil kali sih dibilang bahasanya, cuman itu tadi karena mereka masih menganggap daerah mereka itu daerah yang ya masih desa-desa, masih bahasa iya benar. Jadi mereka kayak gitulah, masih tertinggal gitu dibilang bahasanya gitu. Jadi kami capek lah, enggak gimana ya, sulit lah untuk memasukkan data-data mereka, data-data petani itu tadi karena KTP dan kakaknya masih yang lama, belum diperbaharui itu. Oke, kita gimana, santainya ini atau gimana? Tinggal terakhir. Ini udah berapa menit? 41. Sedikit lagi lah, oke lah, terakhir lah ini, soal terakhir. Mbak, nggak sampai, mana bisa soal terakhir, cuman satu ku tanya. Bisa Tapi loh. apa, Pen? Ini kalau penyuluh di tempat kalian itu penyuluhnya PNS, swadaya atau gimana gitu? Kan ada 3 penyuluh sesuai apa itu? Nggak ngerti Apa? kayak gitu loh. Mana ada? 3 penyuluh loh. Coba lah. Coba lah. Penyuluh itu ada 3, terbagi 3. Ada penyuluh swadaya, ada penyuluh PNS, ada penyuluh satu lagi swasta. Kalau penyuluh swasta gimana? ini dari apa, lembaga-lembaga kayak LSM gitu. Penyuluhnya ini diturunkan dari kayak LSM. Mereka itu kerjasama sama pemerintah gitu Ngerti loh. lah, Mbak. Baru kalau untuk penyuluh swadaya ini Dia penyuluh, nanti yang menjelaskan nggak ngerti. Tanya. lihat di lokasinya Yaudah. aja loh. Ya, ada Ya loh, udah sebenarnya. inilah Cuman inilah juga soal punya terakhir. penyuluh. Ayo kita lanjut ya. Apa lagi ya? Tunggu. Oke. Jadi untuk melihat ulang. Nah, kita kan udah Tunggu dulu, biar tahu aku skipnya. Ulang harus gini kali rupanya. Oke. Nah, tadi kan kita udah banyak mendengar pengalaman-pengalaman dari teman-temanku ini, gitu loh. Jadi, mana soal? Jadi melihat pengalaman kalian nih, mendengar apa harapan kalian ke depannya? Kalian mau nggak jadi penyuluh? Dan kalian merekomendasi nggak tempat MBKM kalian ke junior-junior kalian lah yang di bawah ini? Itu sih. Boleh, siapa yang mau jawab pertama? Bebas ya. Oke, Maria. Oke, lanjut. Kalau di lokasi MBKM saya sekarang ini ada juga sih junior sekarang kan di lokasi kami, karena mereka ngerjai PAT yang melanjutkan kami kemarin di situ. Nah, kalau tentang apa tadi? Ditanya tentang Harapan. Gimana? Kau mau nggak ke depannya, karena kan udah melakukan penyuluhan, mau nggak cita-citanya jadi penyuluh gitu, harapannya? saya Terus kira tadi merekomendasi nggak tempat MBKM kamu gitu? Iya. Nah, kalau setelah saya melakukan penyuluhan, setelah saya terjun ke lapangan, kalau untuk niat saya jadi penyuluh itu karena output saya juga dari sini memang seharusnya kan jadi penyuluh. Cuman kalau bisa diimbangi dengan jiwa, bukan dengan jiwa ya, kalau bisa diimbangi dengan jadi seorang pengusaha muda, nah saya itu lebih baik jadi Entrepreneur ya, pengusaha muda entrepreneur. Oh, teman-teman. berarti Anda salah jurusan. Bukan, tidak, karena di sini juga output dari sini selain jadi penyuluh juga jadi entrepreneur. Entrepreneur. Jadi gini, Anda ini mau jadi penyuluh atau jadi entrepreneur? Lah, Inilah mau itulah. dijelaskannya dulu. Coba. Kalau setelah saya amati dari lokasi saya, kayak dari kegiatan penyuluhan, teman-teman itu lokasi kita itu kita nggak tahu kita jalannya itu seperti apa, dan tidak bisa selamanya kita pastikan. Misalnya kalau ke desa sana itu jalannya itu bagus, kalau di Karo itu apalagi mau masuk ke dalam-dalam itu jalannya luar biasa teman-teman, luar biasa hancurnya. Iya, di Nias juga kayak gitu loh. Sarana ya untuk melewati itu Iya. apa? Apalagi
lahan-lahan mereka itu kalau sumpah, sebenarnya serba sekali. salah. Kalau matahari terik berabu, kalau Nah. dia hujan lumpur yang dihadapi. Kita kan nggak tahu. Itulah memang sebenarnya tantangan dari seorang penyuluh kan. Memang tugas dari seorang penyuluh ini mulia sekali menurut saya ya, karena mereka itu tanggung jawabnya besar, memberikan kehidupan yang lebih layak buat petani. Itulah tugas besarnya seorang penyuluh itu. Nah kalau dari segi tugasnya, segi kemuliaannya, itu saya pengen sebenarnya jadi penyuluh. Cuman kembali lagi, kita kan nggak tahu lokasi penempatan kita itu nanti di mana aja, dan lokasi kita itu nggak selamanya kayak orang-orang di sana, petani-petani di sana open minded dengan keberadaan kita di sana, dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kita juga bisa menerima perlakuan yang kurang mengenakan sama hati kita gitu kan. Pokoknya banyak sih tantangannya. Makanya saya bilang, setelah saya turun ke lapangan, niat saya untuk menjadi seorang penyuluh itu memang ada. Cuman kalau disandingkan dengan menjadi seorang wirausaha atau seorang pengusaha muda, saya lebih memilih untuk menjadi pengusaha muda. Kenapa? Karena menurut saya ya, memang seorang pengusaha ini harus berani mengambil resiko, jiwanya juga harus jiwa pemimpin. Cuman kalau untuk tantangan di lapangan, saya rasa ini masih lebih mendingan menjadi seorang pengusaha muda gitu. Dan Entrepreneur ya. betul. Kalau untuk di lokasi saya direkomendasikan nggak untuk junior Iya, sendiri. betul. Kalau dari saya itu saya sangat merekomendasikan. Karena apa? Karena di sana itu memang petani-petaninya kalau menerima inovasi memang kurang gitu kan. Cuman kalau mereka welcome sama kita itu sangat welcome, luar biasa welcome-nya. Kemarin saya yang pas melakukan kegiatan penyuluhan itu kebetulan ini kan daerahnya Karo, jadi lebih banyak pasti orang-orang yang bermarga Karo. Sedangkan saya di sana kan Batak. Nah, saya Batak, terus kemarin saya melakukan penyuluhan di salah satu desa Kecamatan Laubalem. Itu memang kebetulan desa itu sepertinya lebih dominannya ke Batak Toba gitu kan. Jadi mereka tahu saya itu Batak, kayak mereka itu kayak kayak welcome banget gitu loh nyambut saya. Apalagi di sana itu banyak kayak partuturan Namboru gitu. Namboru tua. Namboru? Bau Bau. gitu. Yang satu marga sama iya, saya. Di Pulung nggak ada Namboru. Jadi mereka itu, sini adikku loh kau. Kita satu marga loh gitu-gitu. Kayak saya merasa kayak wah, luar biasa sih, kayak padahal kayak cuman baru lihat satu kali itu loh. Jadi tapi pendekatan mereka itu kayak menyambut saya itu dengan luar biasa. Saya terapresiasi lah dengan apa mereka, welcome-nya mereka sama kami gitu kan. Terus kalau soal untuk pembelajaran yang di sana itu luar biasa, banyak sekali yang saya dapatkan di sana. Mulai dari budidaya mereka, mulai dari pertanian di sana. Luar biasa sih. Jadi nambah saya pengalaman lagi betul tuh. di sana. Mulai dari MBKM yang saya lakukan, ke lapangan, terjun ke lapangan, yang paling saya dapatkan itu di sini, di MBKM yang terakhir inilah. Jadi saya kalau ditanya rekomendasi untuk junior selanjutnya, saya rekomendasi sih. Apalagi kemarin itu kami berbarengan sama PAT. Jadi wah, luar biasa lah, kayak lipat kali 2 apanya pengalamannya yang kami dapatkan. Coba disebutkan apa sih lokasinya? Di situ kami itu MBKM di Kabupaten Karo, Kecamatan Laubalem. Nah, Kecamatan Laubalem Mardinding itu bisa dibilang kayak 2 kecamatan tertinggal di Kabupaten Karo. Tetapi itu yang paling pedalaman gitu. Ya, itu sudah berbatasan dengan Aceh Tenggara. Tetapi 2 kecamatan itu adalah penghasil beras sama jagung yang paling tinggi di Kabupaten Karo ya. Karena cuman 2 kabupaten itulah yang produktivitas tanaman padinya yang lebih tinggi daripada kecamatan lain. Karena biasanya kan Karo itu terdengar kayak dengan cuacanya yang dingin. Tapi di lokasi kami itu kebalikannya, sampai Panas. Iya, panas. Luar biasa sih. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari Laubalem. Acungin jempol guys. Oke, lanjut Willy, gimana? Jempol dulu. Biar nggak garing kali guys. Sekali sebenarnya aku ngomongin ya. Nah, gue udah ngatam. Nah, harapan kamu ke depannya, kamu mau nggak jadi penyuluh atau setelah kamu terjun ke lapangan gitu,
lihat peran penyuluh gimana. Terus recommended nggak untuk junior kamu tempat MBKM gitu? Boleh diceritakan. Kalau harapan dibilang, yang pasti harapan kita sama-sama pertanian di Indonesia makin maju lah ya. Sama Amin. penyuluhan pertanian pun makin banyak bapak penyuluh. Iya. Seperti yang tadi di Nias. Nias yang kakak Cuma bilang satu. tadi cuma satu orang. Iya, Jadi 15 desa. kasihan gitu loh kalau cuma satu orang yang ngayomi 15 desa. Gak terbagi Nggak waktunya. terbagi. Itulah kalau harapan. Tapi nanti kalau bisa ya harapan ke depan, karena kemarin permasalahan di sana di daerah kami itu di MBKM kami yang kedua tentang programa. Jadi belum ada kepastiannya programa dari penyuluhan pertanian itu gimana pastinya. Jadi KJP di sana pun KJP penyuluhan belum bisa memastikan gitu loh Kak. Jadi kemarin bapak penyuluh situ ribut orang itu sampai kami pun sedih ngomongnya bapak KJP itu kemarin. Itulah makin buat peraturan ini makin ditetapkan lah gimana peraturannya untuk programa RKTP sama alokasi itu harapannya nanti apa lagi. Terus rekomendasi nggak tempat lokasi MBKM sama junior? Rekomendasi lah, karena bisa dibilang pertanian di sana sudah mulai maju lah kan, di Kabupaten Serdang Bedagai sana hasil beras kedua terbanyak di Sumatera Utara. Tapi tadi yang kakak nanya mau nggak jadi penyuluh ke depannya. Kalau dibilang jadi penyuluh sih nggak mau sih Kak sebenarnya. Kenapa? Bapak kan udah penyuluh loh. Kenapa? Karena cerita-cerita dari petani itu cerita sedihnya gajinya nggak termakan, iya kurang gajinya Itulah gitu loh cerita Kak. sedih. Iya, tapi yang kami tengok langsung dari kegiatan bapak penyuluh di sana pun itulah enaknya cuman berbaur sama petani gitu loh, langsung kayak jumpai orang baru, jumpai masyarakat di sana, itu yang enaknya. Seperti Gak yang berat lah iya kerjanya kan. yang dibilang tadi sama saudara kita, siapa namanya, Maria ya. Oh iya ya, sama Maria. Maria. Jalan-jalannya pun kayak ada yang becek-becek itu, sempit-sempit gitu loh Kak. Misalnya jumpai kita di daerah sana, Sarana usaha dan kita, prasarana di sana lah prasarana pun kurang. masih kurang. Jadi kalau dibilang jadi penyuluh masih mundur tarik lah. Ya mau buka usaha juga lah seperti saudara Maria yang satu ini. Hidup pengusaha. Nggak, jadi menurut saya ya teman-teman, itu kalau seorang penyuluh itu luar biasa. Memiliki profesi sebagai Ya sangat penyuluh berjasa itu- lah selain guru itu gitu. luar biasa. Apalagi seperti yang di Nias tadi contohnya kan. Cuma Satu satu orang. orang untuk Satu 15 penyuluh, desa. 15 desa. Bagaimana Bapak itu bisa mengatur waktunya? Setiap hari selalu ke lapangan, itu pasti wah luar biasa sih. Apalagi penyuluh kami ya dikategorikan usianya sudah tua lah dibilang bahasa. Nggak semua orang bisa menjadi bapak itu gitu loh istilahnya. Luar biasa sih kalau yang seperti itu. Oke. Terima kasih banyak ya guys. Kalian udah ceritakan pengalaman kalian dan semoga para pendengar yang mendengar ini jadi terinspirasi. Karena zaman sekarang anak muda sekarang jarang mau jadi petani atau penyuluh. Oke? Jangan malu jadi petani milenial. Betul guys, petani itu tidak selamanya miskin. Mari kita ubah mindset kita bahwa petani itu adalah orang-orang sukses. Amin. Oke. Kalian kembali beraku penonton. Bye bye. Terima kasih ya guys. Oke, dadah. Terus aku menutup. Belum ada 1 jam. Belum ada 1 jam. 54 udahlah. Tunggu aku penutup. Slow mo aja nanti. Aku matikan lah. Tunggu belum aku penutup. Ya tutup lah. Tutup gini aja lah Kak. Sabar. Ini tutup. Ini tutup. Gak mau, aku mau ngomong. Udah. Oke. Terima kasih ya teman-teman udah mau mendengarkan podcast hari ini. Gimana? Terinspirasi nggak? Jadi jangan lupa ikuti episode-episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Saya Feni Iskandabaho. Selamat tinggal.